Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fuad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen aset ya, manajemen aset. Nah, di halaman ini adalah halaman login ya. Aplikasi ini terdiri dari satu akses yaitu admin. Dan aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan MySQL serta menggunakan database MySQL. Untuk loginnya itu sendiri langsung aja ya. Di sini adalah admin, huruf kecil ya, admin. Keyboard saya lagi error, nggak tahu kenapa. Ini kita login aja. Nah, di sini ada tentang manajemen aset pada DPMPPA Kota Jambi. Untuk di halaman admin ini sendiri, ini terdiri dari beberapa akses ya. Bukan akses, terdiri dari beberapa tabel. Di sini fitur utamanya adalah home ini sendiri, master data sama laporan. Dalam master data itu terdapat beberapa tabel, diantaranya itu tabel admin, aset, jenis, kategori penyusutan sama maintenance. Jadi untuk logika dari program ini dimulai dari penginputan admin terlebih dahulu. Admin di sini terdiri dari ini ya, nama, username, dan password. Ini bisa ditambahkan di sini. Nah, yang ini bisa digunakan untuk login pada aplikasi admin ini seperti halaman pada awal tadi. Kita menggunakan username admin, ini admin. Kenapa seperti ini? Karena ini terenkripsi, jadi dia akan mengacak seperti ini. Selanjutnya itu ada data aset yang perlu kalian isi dulu. Jenis aset dulu ya. Jenis aset yang perlu kalian lengkapin. Jenis aset di sini ini terbagi, biasanya ada aset tetap, aset bergerak, atau aset yang lainnya. Jika ada, kalian tinggal inputkan jenis-jenis asetnya di sini. Kalau sudah ini diinput, atau misalnya ini nggak bisa ya, karena ini sudah di flat ya, karena udah nggak ada tambahnya di sini, karena ini emang dibuat aset ada dua, ada aset bergerak sama ada aset tetap. Terus yang harus kalian lengkapi itu data aset. Di sini data aset, di sini kalian harus melengkapi semua aset yang ada pada objek kalian. Jadi misalnya di sini saya ada inputkan contoh, ada komputer, handphone, smart TV. Ini contoh, jangan diikutin. Ada proyektor dan lain-lain. Nah, di sini ada nilai asetnya, itu ada 3.500.000. Di sini kategori aset tetap, mereknya apa, terus periodenya ini 4 tahun. Jadi contohnya misalnya di sini buat contoh 1, kalian tinggal tambah, terus kalian tulis di sini nama asetnya itu misalnya TV Android. Terus kalian pilih di sini apakah ini aktif, statusnya aktif, nilainya berapa. TV Android itu biasanya sekitar 25 juta untuk yang ukuran besar. Terus di sini ID-nya aset tetap atau aset bergerak. Aset tetap ini bisa dibilang aset yang apa ya, aset yang seperti mesin segala macam. Tapi kalau aset bergerak ini bisa dibilang seperti kendaraan dan lain-lain. Jadi ini kita masukkan ke dalam aset tetap. Mereknya di sini mungkin LG. Ukurannya itu bisa dibilang 50 inch. Terus masa periode pakainya ini periode aset ini dapat dipakai. Jadi aset ini biasanya dipakai itu untuk berapa tahun. Misalnya di sini ada aset TV ini bisa dipakai selama 10 tahun. Kita simpan. Oke, di sini kita oke saja.
lanjut lagi ke bagian kita setting lagi di sini. Kita ini sudah kita inputkan ya, kita masuk kategori penyusutan. Jadi kita harus golongkan ini ke penyusutan apa. Di sini ada data kategori penyusutan. Kita tinggal, ini kan masih kosong nih. Jadi kita yang sudah kita inputkan di aset tadi kita harus setting semua di sini. Jadi di aset 10 di sini kita setting 10. Di aset ada 5, kita setting di sini 5. Kita contohnya nih, kita setting 1. Yang barusan kita input, kita pilih di sini, akan muncul secara otomatis. Karena aset di setiap perusahaan itu banyak ya, jadi silakan input selengkap-lengkapnya yang kalian tahu. Terus kalian di sini pilih TV Android yang barusan kita pilih. Otomatis nanti di sini akan nilainya secara otomatis akan menjadi ini ya, menjadi otomatis. Di sini ada 2.500.000. Ini dapat dari mana? 2.500.000 ini kan tadi nilainya itu adalah 25 juta dan nilai penyusutannya itu selama 10 tahun. Jadi 25 dikali dibagi 10 itu adalah 2.500.000 karena ini penyusutannya itu per tahun. Di sini kita setting ya, karena TV itu penyusutan per tahun. Rata-rata kalau penyusutan itu bisa dibilang penyusutan dalam jangka tahun. Kalau misalnya kalian mau pilih bulan silakan, gitu kan. Terus di sini tahun, terus di sini kalian simpan, maka otomatis di sini akan setiap tahunnya akan mengalami penyusutan sebesar 2.500.000 sampai dengan 10 tahun nilainya akan menjadi 0. Simpan. Sudah kalian simpan. Oke. Udah masuk di sini tip Android, ini penyusutannya selama per tahun itu 2.500.000. Nah, misalnya nih kita simulasikan di tahun ini kan kita belinya sekarang. Di tahun berikutnya, misal nih di tahun berikutnya sudah 1 tahun berjalan, baru kita inputkan data penyusutannya. Di tahun pertama nih, misalnya di tahun pertama itu kita tambah, terus kita pilih Android TV, akumulasinya di sini 25 juta, ini otomatis ya akumulasinya, 2.500.000 maksudnya. Tanggal penyusutannya kita, karena kita simulasikan, kita langsung pilih aja di sini tahunnya 2022. Penyusutan pertama, karena ini memang masih penyusutan pertama di tahun pertama. Maka pada sistem akan menampilkan jumlah di sini ya. Kita lihat di sini ada TV Android. Di sini penyusutannya 2.500.000, nilai aset pada tanggal 2020 tahun 2022. Ini nilai asetnya hanya tinggal sebesar 22.500.000. Inilah yang bisa dibilang penyusutan. Penyusutan itu selama 10 tahun, berarti ini nanti ujung-ujungnya akan menjadi 0. Begitu. Jadi karena kita setting tadi penyusutan ini selama 10 tahun. Seperti itu kira-kira. Kalau misalnya kita tambah lagi nih misalnya. Terus kita tambah di sini, kita pilih Android. Sini otomatis ya, otomatis di sini kita pilih tahunnya 2000, oh salah, sini 2023. Otomatis di sini adalah penyusutan kedua. Kita simpan. Oke, kita oke. Maka di sini akan otomatis menjadi 20 juta karena sudah karena sudah penyusutan kedua ya. Sudah 2 tahun berjalan, maka yang terpotong atau penyusutan itu sebesar 5 juta untuk 2 tahun. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalian tinggal lanjutkan aja hingga nilainya menjadi 0. Ini baru satu kategori ya. Belum kalau misalnya ada 20 data, 30 data, 50 data, itu akan sangat memakan waktu dalam penginputannya. Terakhir di sini ada kategori maintenance.
Sini kita bisa inputkan, kita tambah. Sini kita pilih Android. Kita pilih di sini ada tanggal, misalnya tanggal 20. Ini ada biaya maintenance sebesar 150.000. 250.000 untuk perbaikan, misalnya di tanggal sekian ini ada mengalami kerusakan. Kita tinggal inputkan biayanya di sini, biaya perawatan kalau bisa dibilang. Oke. Nah, di sini udah satu. Oh ya, kalau disimpan itu jangan diklik 2 kali karena biasanya itu tersimpan 2 kali. Jadi cukup 1 kali klik aja, jadi di sini tidak double. Oke, seperti itu kira-kira. Ini 20 juta, 250 juta untuk biaya maintenance di tanggal 20 Juli. Laporannya bisa dilihat di sini, laporannya itu ada laporan sama dengan yang ada di master data. Cuman ini adalah output dari apa yang sudah kalian inputkan. Misalnya di sini ada kategori data penyusutan. Kalian tinggal cetak di sini, mau cetak keseluruhan berarti seluruh data ingin ditampilkan. Ini kita berdasarkan ID. Terus di sini berdasarkan tanggal. Dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal berapa? 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu bisa. Terus kita cetak keseluruhan aja untuk melihatnya. Maka di sini ada penyusutan, ini baru 2 entry data yang sudah diinputkan. Penyusutan 1 sama penyusutan kedua. Nah, di sini nilai asetnya tipe Android itu nilai asetnya sekarang itu adalah 20 juta. Sudah berkurang 5 juta di tahun kedua. Nah, mungkin begitu kira-kira penjelasan dari saya, semoga dipahami untuk alur programnya. Jika ada yang tidak dipahami mungkin bisa tanyakan ke saya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.